Salam, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Majelis GKJ Cimahi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing bersama dengan keluarga. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita mendapatkan berkat-Nya melalui ibadah hari ini. Warta jemaat yang perlu ditekankan yaitu persembahan dalam ibadah keluarga dikumpulkan dalam satu amplop yang diberi tanggal hari Minggu saat liturgi ibadah ini digunakan. Penyampaian persembahan tersebut kepada Majelis GKJ Cimahi dapat dilakukan dengan cara 1. Melalui rekening gereja Bank BRI dengan nomor rekening 412001017947534534. 2. Diserahkan atau dikumpulkan melalui ketua wilayah atau majelis yang ditunjuk di masing-masing wilayah. Untuk warta jemaat yang lainnya, silahkan Bapak Ibu simak dari warta jemaat yang sudah disampaikan oleh majelis kepada jemaat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bangkit berdiri. Marilah kita memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 322 bait yang pertama dan kedua. Terang matahari. Umat yang dikasih Tuhan, mari kita kuduskan ibadah kita pada kesempatan hari ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 242, Seindah Siang Disinari Terang. Tuhan mengasihi.
saudara, saat ini kita diajak untuk mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan dalam Matius 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang menjadi dasar. Demikian sabda Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah jemaat kita berdoa secara pribadi untuk mengakui dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah dan ampunilah kami, mampukan kami agar hidup kami berubah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 25 ayat yang pertama dan yang kedua. Ya Allahku, di cahayamu. Jemaat dimohon untuk berdiri. Sabda kekuatan dari Tuhan. Terimalah sabda kekuatan dari Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dari Injil itu, aku telah menjadi pelayanmu menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga ini. Demikianlah sabda kekuatan dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memuji Tuhan, nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 54, bait yang pertama dan keempat. Tak kita menyerahkan. Kepadamu
Umat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mengawali mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, saat kami mengawali di bulan September ini, kami ingin selalu dalam kehidupan kami dapat mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Atas hari-hari yang Tuhan berikan, meskipun berat dan sulit, akan tetapi kami yakin karena berkat-Mu sajalah kami dapat hadir bersama untuk dapat mendengarkan sabda Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Oleh sebab itu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu ya Allah, sehingga kami semua dapat memperoleh berkat dari Tuhan. Dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Markus. Pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan 37. Markus pasal 7 ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau membawa ada orang yang mau mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Finisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis, di situ ada orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka makin luas. Mereka memberitakannya dan berkata, mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus dalam hidup hari lepas hari. Haleluya. Shalom Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar Ibu Bapak Saudara? Saat ini kita sudah memasuki bulan ke-9, di minggu pertama. Banyak hal yang kita sudah lalui bersama, banyak pergumulan, banyak tantangan, akan tetapi karena berkat penyertaan Tuhan, kita dimampukan untuk dapat melewatinya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Tema yang kadang bahkan sering kali kita dengar dalam kehidupan bersama. Akan tetapi yang menarik dari bacaan kita, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan itu ternyata apa Ibu Bapak? Diawali di dalam diri kita sendiri.
Kita mau terbuka akan kasih Allah di dalam. Dan ini nampak nyata saat Yesus berhadapan dengan seorang perempuan. Perempuan apa? Yunani, bangsa Siro-Finisia. Jadi bisa dibilang perempuan ini adalah perempuan yang bukan bagian dari komunitas, gitu ya. Karena dia orang Yunani. Sehingga kalau kita lihat dari bacaan kita, sangat luar biasa. Tuhan Yesus tetap memposisikan diri dia dengan keberadaan dia, keyahudian dia, jikalau berhadapan dengan orang lain, orang non-Yahudi. Sehingga memang betul, Tuhan Yesus sangat kental sekali keyahudiannya. Oleh sebab itu kalau kita lihat, apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada perempuan itu, Lalu Yesus berkata kepadanya, ayat 37, biarlah anak-anak kenyang dahulu sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Wah, luar biasa kerasnya sebenarnya. Ingin memperlihatkan posisi, keberadaan. Karena apa? Berhadapan dengan banyak orang juga, dan juga memperlihatkan bahwa ya, posisi keyahudian. Akan tetapi hal yang luar biasa dijawab oleh perempuan itu. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Ya, dia tetap memposisikan diri sebagai orang asing. Sehingga pada saat Tuhan memposisikan diri dan dia memposisikan diri, dari itu muncullah berkat Tuhan. Ini yang saya katakan tadi. Justru mengucap syukur itu diawali justru dari diri kita sendiri. Saat kita mau memposisikan diri di hadapan Tuhan. Mengucap syukur bukan berarti dalam kondisi yang senang, sukacita, bahagia. Enggak. Akan tetapi segala macam kondisi kehidupan yang sedang kita alami saat ini, kita diajak untuk mengucap syukur. Apapun itu, sama seperti perempuan tadi. Iya, anjing itu pun makan dari remah-remah yang jatuh. Gitu kan? Ya, inilah juga dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Kita diajak untuk tetap mengucap syukur atas apa? Berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mengapa demikian? Karena toh berkat tidak mengingat ukur. Nah, ini ibu bapak saudara Kristus, kita belajar teologi yang luar biasa di sini. Berkat Tuhan itu tidak melihat ukuran. Besar ataupun kecil. Sama saja itu adalah berkat Tuhan. Banyak ataupun sedikit. Jikalau dari hati kita mengatakan ini adalah berkat Tuhan, maka ada sukacita di dalamnya. Tidak melihat ukuran. Luar biasa yang disampaikan perempuan Siro-Finisia ini. Remah-remah pasti ukurannya kecil. Akan tetapi karena dia memaknai ini juga merupakan berasal dari berkat Tuhan, maka tetap sukacita dirasakan. Nah, ini dia ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus. Ternyata berkat Tuhan itu ataupun kita mengucap syukur itu diawali dari hati kita. Justru dari kita sendiri. Bagaimana mau melihat akan karya Allah di dalamnya. Bukan masalah besar ataupun kecil. Akan tetapi pada saat kita mau merasakan apapun itu yang Tuhan berikan merupakan berkat, maka pasti akan membawa damai sejahtera di dalam kehidupan ibu bapak saudara dan saya. Yang pertama. Lalu yang kedua. Terkait dengan apa? Kembali mukjizat Tuhan Yesus. Orang tuli dan bisu dipisahkan oleh Tuhan Yesus. Ada apa di sini ibu bapak saudara yang kasih Tuhan Kristus? Ada keintiman. Ada kedekatan kembali. Dan dari kedekatan itu mukjizat dirasakan. Ya, Tuhan memisahkan orang tersebut. Inilah juga mungkin dalam hidup kita. Saat kita sedang mengalami pergumulan, tekanan kehidupan, bahkan mungkin kita merasa banyak orang sedang meninggalkan kita saat ini. Itu kan yang biasa terjadi ya. Kalau sedang ada sukacita, kalau sedang naik pangkat, sedang banyak hal yang waduh luar biasa, banyak yang merangkul kita, banyak yang dekat dengan kita. Sama seperti apa? Gula, ada semut. Tapi pada saat ada kesusahan,
Pada saat ada pergumulan, apa yang terjadi? Orang meninggalkan kita. Oleh sebab itu, justru pada kesempatan bacaan ini saya mengajak untuk melihat saat ini mungkin Tuhan sedang memisahkan kita dengan banyak orang tersebut. Sehingga apa? Ada kedekatan, ada keintiman yang sedang terjadi antara Tuhan dengan diri ibu bapak saudara dan saya. Jikalau sedang dalam pergumulan saat ini, justru melalui dalam keintiman dengan Allah tersebut, orang lain monggo silakan keluar dari komunitas ini atau misalnya keluar dari lingkaran ini. Karena tadi kalau sedang ada masalah pasti orang akan menjauh gitu ya. Tapi kita melihat justru saat itulah ada keintiman, dan justru pada saat itu jugalah mukjizat Tuhan dapat dirasakan oleh orang tersebut. Dan pada saat ini jugalah mukjizat Tuhan sedang bekerja di dalam diri ibu bapak saudara dan saya. Oleh sebab itu, jikalau saat ini ibu bapak saudara sedang mengalami satu pergumulan, tekanan kehidupan, bahkan membayangkan banyak orang yang akhirnya meninggalkan, ayo bacaan ini kita memperlihatkan. Justru pada saat itulah ada keintiman saudara dengan Allah, saudara dengan Kristus Sang Penebus itu. Justru pada saat itu jugalah mukjizatnya akan nyata. Ya, inilah karya Allah di dalam kehidupan kita. Secara manusiawi sulit, akan tapi bagi Allah, silakan orang meninggalkan. Karena biarkan diri kita ada hubungan yang baik, ada hubungan yang erat kembali, intim kembali dengan Allah. Maka mukjizatnya akan kita rasakan. Dan pada saat itu jugalah kita dapat merasakan ucapan syukur yang luar biasa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, marilah kita bangkit berdiri dan bersama dengan gereja Tuhan yang senantiasa disertainya mengakui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga saat ini kami dapat merasakan berkat, ucapan syukur yang Tuhan berikan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Ungkapan syukur itu diawali dalam diri kami saat kami dapat melihat akan karya Allah, bukan seberapa besar, bukan seberapa banyak, akan tapi saat kami mau melihat ini semua, baik itu besar kecil, baik itu sedikit ataupun banyak, bahwa itu adalah merupakan berkat Tuhan, maka kami yakin rangkaian berkat itu pun tidak akan henti-hentinya kami rasakan. Kami juga berdoa ya Allah, saat banyak orang yang sedang meninggalkan kami, karena mungkin pergumulan yang sedang kami hadapi sehingga orang menjauh, kami belajar dari bacaan kami saat ini. Justru pada saat inilah waktu kami bersama dengan Allah,
Waktu kami bersama dengan Allah untuk Tuhan Allah mewujud nyatakan mukjizatnya dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami serahkan ke dalam cinta kasih tangan-Mu. Kami juga menyerahkan ya Allah cinta kasih tangan Tuhan dalam kehidupan pelayanan kami. Jikalau kemarin kami sudah mengadakan pendadaran untuk anak-anak kami yang akan mengaku percaya, kami berdoa bagi mereka dan keluarga. Disiapkan mereka sehingga pengakuan percaya mereka nanti bukan hanya untuk ibadah saja, akan tetapi pengakuan percaya itu benar diwujud nyatakan di dalam kehidupan anak-anak kami ini. Kami juga berdoa ya Allah untuk pelayanan kami di GKJ Cimahi ini, sertai dampingi kami dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah melalui pelayanan kami, nama Tuhan dimuliakan. Kami menyerahkan majelis penatua, diakan, komisi-komisi, dan juga semua orang yang ikut ambil bagian dalam pelayanan kami, tim perekam, multimedia, tim musik, song leader, yang penuh dengan sukacita melakukan pelayanan kami bersama dalam merekam ibadah ini. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan menyertai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, dan Tuhan memberikan berkat bagi mereka. Dan inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan dalam cinta kasih tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat, sebagai ungkapan syukur kepada Allah yang penuh kasih, marilah kita memberikan yang terbaik bagi Dia dalam persembahan sebagaimana yang tertulis dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan diedarkan, marilah kita memuji dari Kidung Jemaat 293 bait yang pertama. Puji Yesus. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita aturkan persembahan kita pada minggu hari ini dengan doa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu, Bapa di surga, oleh karena kasih dan penyertaan-Mu, boleh kami terima dan nikmati sehingga saat ini kami tahu dan kami menyadari ya Tuhan bahwa setiap berkat yang kami terima dalam kehidupan kami itu semua daripada-Mu saja ya Tuhan. Tak lupa kami juga berterima kasih atas firman yang telah Kau berikan kepada kami. Kiranya firman yang telah kami dengarkan tadi dapat menjadi kekuatan dan menjadi rema dalam kehidupan kami, dan dapat menerangi setiap langkah kehidupan kami. Firman yang telah kami dengarkan tadi telah mengingatkan dan menegur kami agar kami dapat terus bersyukur dan berharap kepadamu. Apa yang kami alami dalam kehidupan kami bukan kebetulan, tapi semua atas seizin-Mu ya Bapa. Bapa yang di surga, tadi pun kamu telah memberikan sedikit dari apa yang telah kami punya.
Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi menurut kerelaan hatinya. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar dapat menyenangkan hatimu dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Bapa, inilah doa yang kami naikkan kepadamu, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Umat yang dikasihi Tuhan, bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah di dalam kehidupan ini, dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Tuhan.